Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Ngutang lagi. Yang kemarin aja belum dibayar. Cari saja tempat lain sana, teriak ibu penjual warung. Budia diusir dari warung itu karena dia selalu berhutang. Dia menampakkan wajah yang memelas namun tidak membuat pemilik warung itu iba. Akhirnya Budia pun beranjak pergi dari warung tersebut dan beranjak mencari hutang ke warung yang lainnya. Setelahnya, Budia pergi ke warung yang jaraknya tidak jauh dari warung yang baru didatanginya tadi. Namun sesampainya di warung itu, Budia yang berharap dapat berhutang demi sesuap nasi, nyatanya tetap ditolak. Permisi, Bu. Iya. Mau beli apa, Bu? Maaf, saya datang ke sini mau berhutang. Apa boleh? Ngutang? Tidak ada. Cari yang lain saja sana. Ya sudah kalau gitu. Makasih, Bu, jawab Budia dengan lesu. Saat itu dia pun beranjak pulang karena sudah mendatangi beberapa warung kesana kemari. Akan tetapi tidak ada yang mau menghutanginya. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Budia pun sampai di rumah dengan tubuh terasa lesu dan wajah tertekuk tidak enak dipandang. Saat itu suaminya sedang duduk di ruang tamu dan terkejut ketika melihat istrinya yang menekuk wajahnya. Bu, kenapa kok lesu? Gak dapat hutangan? Lalu Budia pun duduk di kursi sampingnya Pak Ali dan menceritakan kepada suaminya itu. Tadi, ibu sudah ke warung-warung, Pak, tapi tidak ada yang ngasih hutangan sama sekali sama ibu. Terus kita makan apa, Bu? Ya mana ibu tahu, Pak. Makanya Bapak cari kerjaan. Jangan nganggur mulu, kesal Budia. Pak Ali bekerjanya serabutan, jadi dia sering berada di rumah nganggur karena tidak ada panggilan kerja. Sementara Budia juga kerjanya sebagai buruh cuci di rumah tetangga yang hasilnya tidak seberapa. Keluarga kecil mereka belum dikaruniai anak meskipun sudah menikah bertahun-tahun. Mereka hidupnya sangat pas-pasan, uangnya pun juga jarang punya. Apalagi mereka hidupnya masih ngontrak di rumah yang kecil dan kadang telat bayar kontrakannya. Mereka jarang makan nasi karena tidak mempunyai uang dan tidak mendapatkan hutangan. Karena memang hutang di warung-warung sudah sangat menumpuk dan belum juga dibayar. Terus kita makan apa, Bu? Ya makan singkong, Pak. Mau tidak mau harus itu. Ya sudah, sana kamu rebus singkongnya. Aku sudah lapar. Budia pun menghela nafas panjang mendengar ucapannya Pak Ali. Saat itu Budia pun ke belakang rumahnya untuk mencabut singkongnya. Untungnya selama ini mereka menanam pohon singkong jadi bisa untuk makan mereka untuk menyambung hidup. Kadang kalau singkongnya tidak ada, mereka hanya minum air putih saja untuk mengganjal perutnya. Sebelumnya Pak Ali ini memiliki usaha yang cukup sukses. Namun suatu ketika, Pak Ali bangkrut karena telah ditipu pada orang yang katanya mau ngajak bekerja sama, sehingga membuat hidupnya kesusahan seperti sekarang ini. Dan singkat cerita, malam harinya karena pusing di rumah, mereka selalu berdebat dengan Budia, yaitu berdebat dengan masalah ekonomi. Pak Ali pun memilih untuk meronda di pos ronda bersama dengan bapak-bapak yang sudah ada di sana. Kebetulan di pos ronda disediain kopi. Dia pun ikut ngopi sambil ngobrol-ngobrol. Tidak hanya itu, bapak-bapak yang ada di pos ronda itu juga main gaplek tapi tanpa menggunakan uang. Jadi bukan judi, karena hanya sekedar untuk mainan saja. Saat itu Pak Ali yang ikut bermain dan ngobrol serta ngopi di pos ronda. Dia curhat kepada bapak-bapak soal ekonominya. Sekalian tanya-tanya siapa tahu ada lowongan kerja. Pak Ali, sekarang kerjanya di mana? Saya masih kerja serabutan, Pak.
Oh, tumben. Tumben banget ikut pos ronda, Pak. Iya, Pak. Saya pusing. Di rumah ribut terus sama bini. Biasalah, yang diributin masalah ekonomi. Apalagi sudah seminggu ini saya nganggur di rumah tidak dapat uang. Makan aja susah. Cuma makan singkong, Pak. Ya ampun, Pak. Turut prihatin ya. Iya, Pak. Mau gimana lagi? Mungkin nasib saya seperti ini. Tapi ya jangan putus asa seperti itu, Pak. Harus berusaha dan berdoa. Iya, Pak. Barangkali bapak-bapak tahu ada lowongan kerja. Nanti kasih tahu saya ya, Pak. Iya, Pak, siap. Sesaat kemudian tiba-tiba ada salah satu bapak-bapak yang datang terlambat. Bapak itu datang sudah larut malam, dan dia tergesa-gesa dengan semangatnya. Karena ternyata bapak tersebut mau ngegosip karena ada berita baru dari desa sebelah. Bapak-bapak, saya ada berita baru nih. Berita apa sih, Pak? Kok semangat bener? Iya, nih datang-datang udah heboh aja. Saya dapat kabar dari sebelah. Katanya ada seorang janda yang mendadak kaya raya. Mungkin menikah sama duda kaya raya kali, Pak. Enggak, Pak. Dia dulunya miskin. Hidupnya tuh miskin banget. Dan sekarang juga belum nikah lagi. Pak Ali mendengarkan dengan seksama obrolan bapak-bapak itu. Dan Pak Ali berniat untuk mendatangi seorang janda di desa sebelah itu. Karena dia ingin tahu caranya biar cepat kaya. Saat itu akhirnya Pak Ali pun langsung berpamitan untuk pulang lebih dulu kepada bapak-bapak yang lain. Dengan alasan sudah mengantuk. Padahal dia ingin memberitahu Budia soal gosip itu. Dan beberapa saat kemudian, Pak Ali pun sampai di rumahnya. Dan untungnya Budia belum tidur karena sedang menonton televisi. Bu, Ibu, ada apa sih, Pak? Teriak-teriak. Udah malam. Bu, Bapak ada kabar bagus. Kabar bagus apa? Bapak dapat kerjaan. Bukan, Bu. Tapi tadi Bapak pas meronda, ada bapak-bapak yang cerita kalau di desa sebelah ada janda kaya raya mendadak, Bu. Iya, terus kenapa? Bapak mau menikah lagi sama janda itu? Bukan itu, Bu. Maksud Bapak, kita besok datang ke sana ya. Mau ngapain sih, Pak? Males ah. Bapak yakin kalau janda itu sudah melakukan pesugihan? Nanti kita minta diajarkan saja caranya, ucap Pak Ali. Seketika Budia pun terdiam menelan pembicaraannya Pak Ali. Dan akhirnya Budia pun setuju. Karena Budia juga sudah bosan hidup miskin. Ya udah, besok kita ke sana, Pak. Ibu juga sudah bosan hidup miskin. Serba pas-pasan. Yang ibu mau tidak pernah terwujud, Pak. Iya, Bu. Besok kita ke sana. Pada keesokan paginya, Budia dan Pak Ali pun berboncengan naik motor menuju ke rumah janda itu, yang tepatnya ada di desa sebelah. Sesampainya di depan rumah janda itu, mereka kagum dan terpesona dengan rumahnya yang megah dan mewah, serta dikelilingi oleh pagar. Saat itu mereka pun segera menghampiri rumah Bu Alfi, si janda pemilik rumah itu. Akan tetapi mereka menemui satpam yang berjaga di gerbang rumahnya. Assalamualaikum. Permisi, Pak. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Apa benar ini rumahnya Bu Alfi? Iya, benar. Ada perlu apa ya? Kami ada urusan dengannya, Pak. Tolong bukain gerbangnya, Pak. Pak Satpam pun membukakan pintu untuk Pak Ali dan Budia. Dan mereka pun segera masuk menyambangi rumahnya yang megah itu. Tidak lupa mereka mengucapkan salam dan mengetuk pintu. Sesaat kemudian Bu Alfi pun membukakan pintu dan menemui mereka. Bu Alfi kebingungan karena ada tamu yang tidak diundang dan dia tidak kenal datang ke rumah. Namun akhirnya mereka pun dipersilakan masuk ke dalam. Setelah di ruang tamu, Pak Ali dan Budia pun memperkenalkan dirinya. Setelah berkenalan mereka langsung to the point mengatakan maksud kedatangannya. Jadi, kedatangan saya ke sini, saya mau tahu, Bu, caranya sama Bu Alfi. Gimana caranya bisa kaya raya mendadak? Karena kami sudah bosan hidup miskin, Bu. Saya mohon, Bu, kasih tahu kami ya, Bu. Tolong bantu kami, Bu, ucap Pak Ali dengan memelas. Saat itu Bu Alfi sebenarnya tidak akan memberitahu. Tapi karena dia merasa iba dan kasihan,
Dia pun akan memberitahu caranya dengan syarat mereka tidak boleh untuk bercerita kepada siapapun. Baik, kalau gitu saya akan kasih tahu caranya. Tapi kalian janji, jangan kasih tahu siapapun ya. Hanya kita saja yang tahu soal ini, ucap Bu Alfi. Iya Bu, kita janji akan merahasiakan semua ini. Jadi selama ini saya sudah melakukan pesugihan. Besok kalian datang saja ke sini lagi, dan nanti saya akan antar ke tempatnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Tapi maaf, sebelumnya apa kami harus mengeluarkan uang? Tentu saja, kalian harus mengeluarkan uang. Tapi kami tidak punya uang sama sekali Bu. Sudah, kalian tenang saja. Nanti pakai uang saya saja dulu. Terima kasih banyak ya Bu. Nanti kalau kita sudah punya uang, pasti akan kembalikan. Bu Alfi pun tersenyum dan mangguk-mangguk menjawabnya. Setelahnya mereka pun langsung berpamitan untuk pulang ke rumah. Kalau begitu kami pamit pulang dulu ya Bu. Sekali lagi terima kasih. Iya, kalian hati-hati ya. Mereka pun pulang dengan perasaan senang, karena akhirnya sebentar lagi mereka tidak akan mengalami kesusahan lagi. Dan singkat cerita, pada keesokan paginya, segera Budia dan Pak Ali pergi ke rumahnya Bu Alfi, karena mereka akan pergi ke suatu tempat. Dan beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di rumah Bu Alfi. Saat itu motor mereka dititip di rumahnya, karena mereka akan pergi naik mobilnya Bu Alfi. Pagi itu mereka segera berangkat menuju ke sebuah tempat yang ada di Jawa Timur, dan tempatnya berada di pelosok. Perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh, juga menempuh waktu beberapa jam. Jalanan yang mereka lewati berliku-liku, bahkan sempat mengalami kemacetan, sehingga membuatnya lebih lama sampainya. Beberapa jam kemudian, akhirnya mereka pun sampai juga di pinggir hutan. Saat itu, mobilnya diletakkan di pinggir hutan, dan setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Setelah menempuh jarak cukup jauh untuk menuju ke dalam hutan, melewati jalan setapak, mereka pun akhirnya sampai juga di tengah hutan. Dan di sana ada sebuah rumah gubuk. Segera mereka pun menyambangi rumah gubuk itu. Bu Alfi yang memimpin karena dia yang tahu dan sudah kenal dengan dukun itu. Sesaat kemudian keluarlah seorang laki-laki parubaya dengan jenggot panjang berwarna putih, yang menggunakan belangkon dan memegang lintingan tembakau di tangannya. Usianya sudah sekitar 65 tahunan. Bu Alfi pun langsung mengatakan maksud kedatangannya kepada Mbah Jawir. Ini Mbah, saya mengantarkan mereka. Katanya mereka mau melakukan pesugihan seperti saya. Ya sudah, ayo masuk. Kita bicarakan di dalam saja. Saat itu Pak Ali menceritakan keluhan hidupnya kepada Mbah Jawir. Beliau pun mendengarkan curhatan Pak Ali sambil sekali menghisap lintingan rokok sambil mangguk-mangguk. Pak Ali juga menceritakan kalau dia dan Budia belum memiliki keturunan. Saat itu Mbah Jawir menjelaskan syarat dan ritual yang harus mereka lakukan. Ada syarat yang harus kalian lakukan. Apa kalian sanggup? Syaratnya apa Mbah? Tanya Pak Ali. Syaratnya, kalian nanti harus memiliki anak. Istrimu harus melahirkan setiap 2 tahun sekali. Dan nanti anak kalian akan ditumbalkan. Bukan nyawa, melainkan nantinya anak kalian akan mengalami kecacatan. Gimana? Apa kalian sanggup? Saat itu Pak Ali dan Budia pun saling menatap. Awalnya Budia sempat ragu dengan syarat itu. Namun karena Budia yang sudah sangat bosan hidup miskin, dia pun setuju, apalagi Budia dibujuk terus oleh Pak Ali. Pak, Ibu gak mau ah. Masa nanti anak kita cacat? Ayolah Bu, gak apa-apa. Nanti kan yang penting kita kaya. Lagian tetangga juga pasti gak curiga. Ya udah deh Pak, Ibu juga sudah bosan hidup miskin. Pada malam harinya, mereka pun segera melakukan ritual di dalam ruangan khusus yang ada di dalam rumahnya Mbah Jawir. Di dalam ruangan ritual itu sudah ada beberapa sajen dan juga kemenyan yang sudah disiapkan. Mbah Jawir pun langsung membakar kemenyan itu. Pak Ali dan Budia yang baru pertama kali masuk ke dalam ruangan ritual seperti itu, mereka pun merinding gemeteran karena takut.
Lalu Mbah Jawir langsung membacakan mantranya dengan berkomat kamit sambil memejamkan kedua matanya. Dan beberapa saat kemudian, Mbah Jawir pun mengambil sebuah telur bebek mentah, lalu diasapkan di atas kemenyan yang dibakar sambil dibacakan mantra. Sesaat, tiba-tiba saja hembusan angin masuk ke dalam ruangan, yang membuat hawa dingin menusuk ke dalam tulang membuat Pak Ali dan Budiah merinding. Saat itu Bu Alfi menunggunya di luar tidak ikut masuk ke dalam ruangan ritual itu. Sesekali juga telur bebek mentah itu diolesi dengan minyak entah apa mereka tidak tahu. Dan sesaat kemudian, mereka dikejutkan dengan sosok kuntilanak dengan rambut panjang dan wajah menyeramkan. Sosok itu berdiri di sampingnya Mbah Jawir. Beliau pun mulai berkomunikasi dengan sosok itu. Tapi Pak Ali dan Budiah tidak mengerti apa yang mereka sedang bicarakan. Budiah dan Pak Ali pun ketakutan, mereka sampai pegangan tangan satu sama lain. "Pak, Ibu takut, Pak." "Iya, Bu, sama. Bapak juga takut." Dan sesaat kemudian, sosok itu pun pergi menghilang begitu saja dan meninggalkan asap putih dan melintas menghilang dengan bayangan putih. Pak Ali dan Budiah merinding gemetaran tubuhnya karena baru pertama kalinya mereka datang ke tempat seperti itu dan melihat sosok yang menyeramkan dengan bau sangat amis dan anyir. Sesaat kemudian, Mbah Jawir pun menghentikan ritualnya dan memberikan ritual selanjutnya yang harus mereka lakukan. Saat itu telur yang sudah diberi mantra oleh Mbah Jawir dibungkus dengan kain putih mori. Tidak hanya itu, Mbah Jawir juga memberikan sebuah kotak kayu kepada mereka. "Bawalah telur dan kotak kayu ini. Ini ritual yang harus kalian lakukan selanjutnya." "Gimana, Mbah, caranya?" "Caranya, kalian harus melakukan hubungan selayaknya suami dan istri. Tapi sebelumnya, istrimu ini harus menelan mentah-mentah telur bebek sampai habis. Setelah itu, kotak kayu ini nanti kau masukkan daun kering dan dialasi dengan daun pisang saat sedang melakukan hubungan." "Baik, Mbah, kami paham." Saat itu mereka pun langsung membayar mahar dengan meminjam uang dari Bu Alfi dan beranjak pamit pulang. "Ini, Mbah, maharnya." "Terima kasih ya, Mbah. Kalau begitu kami pamit pulang dulu." Mereka lalu pulang bersama dengan Bu Alfi, juga melewati jalan setapak tengah hutan malam itu juga. Suasananya sangat mencekam dan hawa dingin merasuk ke dalam tulang tubuh. Dan beberapa saat kemudian, mereka sampai juga di pinggir hutan, tepatnya tempat parkir mobilnya Bu Alfi. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya. Namun di perjalanan, tiba-tiba saja mereka yang ada di dalam mobil mencium bau busuk yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Baunya seperti bau bangkai tikus dan anyir darah yang membuat mereka saling bertanya, "Bau apa ini?" "Iya, baunya apa sih? Kok kayak bangkai tikus?" "Di bagasi mobil kali, Bu, ada tikusnya," ucap Budiah. "Ah, masa iya sih di dalam mobil ada bangkai tikus?" "Dicek aja dulu, Bu," ucap Pak Ali. Akhirnya saat itu mereka pun turun terlebih dahulu untuk mengecek apakah ada bangkai tikus di dalam mobilnya. Saat dicek, di semua sela-sela isi mobilnya ternyata tidak ada bangkai tikus sama sekali. "Gak ada apa-apa kok. Ayo pulang sekarang." Selanjutnya mereka melanjutkan kembali perjalanannya, namun Bu Alfi yang mengemudi mobilnya melihat ke arah spion tengah. Betapa terkejutnya ketika dia melihat di jok belakang ada sosok wanita dengan wajah hancur yang duduk di sana dengan rambut panjang acak-acakan. Sontak Bu Alfi yang terkejut melihat sosok itu dari spion pun langsung mengerem mobilnya secara mendadak. Pak Ali dan Budiah pun berteriak kesakitan karena kepalanya terbentur. "Aduh, kenapa kok rem mendadak, Bu?" Bu Alfi tidak menjawab pertanyaan Pak Ali. Namun dia langsung menoleh ke belakang, tepatnya pada jok belakang. Namun saat dia lihat di sana ternyata tidak ada apa-apa. Dia pun langsung merinding, jantungnya juga berdegup kencang. Nafasnya juga terasa tidak beraturan. "Ada apa, Bu? Kok Ibu ketakutan gitu?" tanya Budiah. "Sini, Bu, biar gantian saya yang menyetir. Takutnya Ibu ngantuk dan capek," timpal Pak Ali. "Iya, Bu, biar suami saya yang nyetir. Dia bisa nyetir kok." Pak Ali dulunya pernah bekerja menjadi sopir, jadi dia bisa mengendarai mobil. Akhirnya saat itu Bu Alfi yang masih belum tenang duduk saja
Dan yang mengemudi mobilnya itu adalah Pak Ali. Bu Alfi juga sekali melihat ke belakang. Karena takut ada sosok itu lagi, dia pun jadi tidak tenang. "Ibu kenapa, Bu? Cerita saja." "Tadi saya lihat di belakang ada sosok kuntilanak duduk." "Ah, yang benar, Bu. Jangan nakut-nakutin gitu, Bu," ucap Budia. Pak Ali dan Budia langsung merinding mendengar ucapannya Bu Alfi. Namun untungnya perjalanan mereka lancar, tidak ada kendala apa-apa. Dan beberapa jam kemudian, mereka pun sampai di rumah Bu Alfi tepatnya waktu subuh. Segera Budia dan Pak Ali berpamitan pulang dengan sepeda motornya. Mereka juga membawa telur dan kotak kayu yang sudah diberikan oleh Mbak Jawir. Dan singkat cerita, siang itu mereka menyiapkan daun pisang dan mencari dedaunan yang kering untuk dimasukkan ke dalam kotak kayu itu. Mereka mencari dedaunan kering itu di belakang rumahnya agar tidak ada yang curiga. Saat malam hari tiba, mereka sudah bersiap-siap untuk melakukan hubungan suami istri dan sudah menyiapkan semua syaratnya. Saat itu Budia langsung mencoba menelan telur bebek mentah itu, meskipun awalnya dia ragu karena baunya sangat amis sekali. "Udah, Bu, cepat ditelan," ucap Pak Ali. Setelah ditelan, mereka langsung berhubungan dengan semangat sampai puas. Dan beberapa jam kemudian mereka sudah selesai melakukan hubungan. Budia terkolek lemas, dan mereka saling berkeringat satu sama lain. Setelahnya mereka pun segera meletakkan kotak kayu yang dialasi dengan daun pisang itu, kemudian dimasukkan ke dalam lemari yang ada di kamarnya. Saat itu mereka tidak lupa untuk membacakan mantranya terlebih dahulu saat akan memasukkan kotak kayu itu ke dalam lemari. Dan 3 hari kemudian, Pak Ali dan Budia pun langsung mengecek kotak kayu yang ada di dalam lemarinya. Pagi itu mereka yang membuka lemarinya sontak terkejut karena melihat di dalam kotak kayu itu terdapat banyak sekali uang yang jumlahnya entah berapa. Ternyata daun kering itu seperti sulapan yang berubah menjadi uang semuanya. "Pak, akhirnya kita kaya, Pak," ucap Budia dengan gembira. "Iya, Bu, kita bisa memiliki segalanya. Kita mau beli apa ya, Pak?" "Bapak mau buka usaha konveksi, Bu." "Kalau Ibu mau buka toko baju ya, Pak?" "Iya, Bu, apa aja yang Ibu minta Bapak pasti turutin," ucap Pak Ali. Saat itu mereka sangat bahagia sekali, akhirnya penderitaannya akan segera berakhir. Dan singkat cerita, mereka langsung membuat usaha konveksi dan juga toko baju. Bahkan mereka sudah tidak mengontrak lagi, karena mereka membangun rumah sendiri sangat-sangat mewah dan sangat juga megah berlantai 2. Bahkan di rumahnya ada beberapa kendaraan mewah yang harganya sangat mahal. Kedua orang tuanya Pak Ali terkejut karena tiba-tiba anaknya menjadi kaya raya dalam beberapa bulan saja dan bisa memiliki segalanya. Akan tetapi Pak Ali menjelaskan kalau dia minjam modal temannya untuk buka usaha konveksi, dan konveksinya itu lancar dan sukses. Karena memang selama ini konveksinya itu selalu ramai dan diminati. Kedua orang tuanya pun percaya begitu saja dengan ucapannya Pak Ali. Tak berselang lama, akhirnya Budiah pun positif hamil. Namun ketika Budiah hamil dan mereka memiliki segalanya, Pak Ali dan Budiah pun sudah bisa membayarkan hutangnya kepada Bu Alfi yang waktu itu. Di rumahnya yang mewah itu, mereka tidak tenang karena selalu mendapatkan gangguan setiap harinya. Dan beberapa bulan kemudian, pada suatu malam, Budia tiba-tiba sakit perut. Dia pun beranjak ke kamar mandi untuk buang air besar. Perutnya sudah terlihat membesar. Usia kandungannya saat itu sudah memasuki 7 bulan. Dia jalannya perlahan karena perutnya yang semakin besar. Tiba-tiba saja Budia dikejutkan dengan sekelebat bayangan hitam yang melintas yang membuatnya terkejut. Namun dia tidak menghiraukan bayangan hitam itu dan berjalan menuju ke kamar mandi karena sudah sangat kebelet. Ketika di dalam kamar mandi sedang buang air besar, tiba-tiba saja Budia mendengar ada seorang wanita yang sedang bernyanyi. Sontak Budia pun merinding karena di rumahnya hanya ada dia dengan Pak Ali saja. Akan tetapi dia berpikir kalau mungkin itu suara dari rumah tetangganya. Dan beberapa saat kemudian, Budia bulu kuduknya berdiri semua saat ada hembusan angin yang datang masuk ke dalam kamar mandi. Sesaat kemudian, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu di depan.
Saat itu Pak Ali sudah tertidur pulas karena mungkin kecapean. Budia pun segera menyelesaikan buang air besarnya. Dan kemudian beranjak keluar untuk membukakan pintunya. Dia berjalan tertatih menuju ke pintu depan sambil bergumam dalam hati. "Siapa sih yang datang bertamu malam-malam gini?" gumamnya. Suara pintu dibuka. Ketika pintu dibuka, betapa terkejutnya Budia. Di depan pintunya ada sosok kuntilanak dengan wajah yang sangat menyeramkan sekali. Sontak Budia yang melihat itu langsung ambruk pingsan. Dan sesaat kemudian, Pak Ali yang sudah tertidur pulas tiba-tiba saja dia terbangun karena ingin buang air kecil. Namun dia kehilangan Budia yang sudah tidak ada di sampingnya. "Loh, ibu kemana?" gumamnya. "Bu, ibu!" teriak Pak Ali. Lalu Pak Ali bangkit mencari keberadaannya Budia. Dia mencari ke depan dan dia pun terkejut karena melihat istrinya sudah terkapar di lantai. "Bu!" Sontak segera Pak Ali menghampiri dan mengangkat Budia masuk ke dalam kamarnya. Pak Ali tidak jadi buang air kecil karena dia panik. Takutnya terjadi apa-apa dengan istri dan bayinya nantinya. Pak Ali terus mengolesi tubuhnya dengan minyak kayu putih supaya cepat sadar. "Bu, bangun bu, bangun!" Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Budia pun sadar juga. Namun dia masih dalam keadaan yang linglung dan bingung. Segera Pak Ali mengambilkan air putih untuk Budia supaya dia lebih tenang. "Ini bu, diminum dulu." Wajah Budia saat itu terlihat sangat pucat dan tubuhnya lemas sekali. Pak Ali mencoba untuk menanyakan apa yang sudah terjadi. Namun Budia tidak menjawab. Dan singkat cerita, tibalah di mana usia kandungannya itu 9 bulan. Budia pun akan melahirkan saat itu. Budia saat sedang memasak di dapur. Tiba-tiba saja perutnya terasa sakit sekali karena terjadi kontraksi. Dia kemudian teriak memanggil Pak Ali. Saat itu Pak Ali yang baru pulang dari konveksinya sontak panik ketika mendengar istrinya kesakitan. "Pak, tolong pak, sakit pak." Segera siang itu juga, Budia langsung dibawa ke rumah sakit terdekat dan ditangani oleh dokter untuk melahirkan. Beberapa jam kemudian, akhirnya Budia melahirkan anak pertamanya yang selama ini dinanti-nanti mereka. Anaknya lahir dalam keadaan sehat dan tidak cacat sama sekali. Membuat mereka keheranan karena saat perjanjiannya waktu itu dengan menjawir kalau katanya anaknya akan cacat. "Bu, kenapa anak kita sehat dan baik-baik saja ya?" "Iya pak, katanya harus cacat." "Ya syukurlah bu kalau sehat," ucap Pak Ali. Lalu setelahnya mereka pun pulang. Mereka merawat anak itu dengan kasih sayang karena selama ini mereka sangat menginginkan anak. Anaknya perempuan cantik bernama Mimi. Dia tidak rewel kalau ditinggal kedua orang tuanya ngurus usahanya masing-masing. Dan singkat cerita, 2 tahun kemudian, biasanya mertuanya Budia yang rumahnya di desa sebelah selalu datang ke rumahnya untuk menjaga Mimi di saat Budia dan Pak Ali pergi. "Bu, aku mau pergi ke toko. Tolong jagain Mimi dulu ya bu." "Iya, Mimi biar sama ibu," jawab Bu Siti. "Alinya kemana ya?" tanya Pak Dasim. "Sudah berangkat ke konveksi tadi pagi pak." Kedua mertuanya yang berada di dalam rumah megah anaknya itu, mereka merasa ada yang aneh karena setiap mereka di rumahnya, mereka selalu mendengar ada suara-suara aneh. Dan kadang ada benda yang jatuh dengan sendirinya. Pagi itu Pak Dasim mengecek ke taman belakang rumahnya Pak Ali dan Budia untuk memotong rumput yang sudah panjang-panjang. Karena kedua orang tuanya Pak Ali ini memang sudah tidak bekerja. Karena tidak diperbolehkan Pak Ali, mereka selalu dikasih jatah uang bulanan dari Pak Ali. Karena sudah tua, Pak Ali menginginkan orang tuanya menikmati masa tuanya. Saat Pak Dasim berada di belakang rumah, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara wanita yang bernyanyi seperti orang nyinden. Lalu Pak Dasim mengedarkan pandangannya mencari keberadaan suara itu. Namun karena rumahnya Pak Ali yang besar dan luar itu dikelilingi pagar tembok, jadi pikirnya Pak Dasim kalau suara wanita menyinden itu dari rumah sebelah. Akan tetapi tiba-tiba saja Pak Dasim merasakan hawa merinding.
Namun Pak Dasim tidak terlalu memperdulikan, dia memilih melanjutkan untuk memotong rumput di belakang rumahnya Pak Ali. Sementara Bu Siti yang sedang menggendong Mimi sambil menyuapinya dengan makanan. Di dapur Bu Siti dikejutkan dengan sebuah piring yang ada di atas meja tiba-tiba saja jatuh sendiri. Dan saat yang bersamaan, Mimi menangis seperti ketakutan. Bu Siti pun mencoba menenangkan Mimi, namun nangisnya semakin kencang. Pak Dasim yang mendengar suara piring pecah dari dalam rumahnya langsung bergegas menghampiri ke dalam. "Ada apa, Bu?" "Itu, Pak. Piring jatuh sendiri. Aneh." "Duh, ini nanti kena kaki, Bu. Bapak beresin dulu ya." "Iya, Pak." Bu Siti terus menenangkan Mimi yang sedari tadi nangis terus. Saat itu Mimi terus menunjuk-nunjuk ke arah pojok dapur sambil menangis. Selama ini Mimi baru kelihatan cacatnya. Dia yang mulai bisa bicara, namun bicaranya cacat tidak jelas. Dan suaranya kadang tidak terdengar, bahkan suaranya itu gagap. Bu Siti dan Pak Dasim merasa sangat kasihan dengan Mimi. Akan tetapi Budia dan Pak Ali seperti tidak memperdulikan sekarang. Padahal sebelum Mimi bicara, mereka sangat sayang sekali kepada putrinya itu, karena mereka pikir Mimi tidak cacat. "Ada apa, Nak? Kenapa kamu menunjuk ke arah situ?" Mimi menunjuk ke arah pojok dapur karena dia melihat di sana ada sosok wanita dengan pakaian putih lusuh, dengan wajah yang sangat menyeramkan sehingga membuatnya takut dan menangis. Namun Bu Siti tidak tahu apa yang dimaksudkannya karena ia tidak melihat sosok itu. Dan beberapa saat kemudian, Budia dan Pak Ali pun pulang juga. Mereka menanyakan kepada Mimi kenapa Mimi menangis. "Bu, Mimi kok menangis?" "Gak tahu ya. Ini tadi piring tiba-tiba jatuh pecah sendiri. Terus Mimi nangis dan nunjuk ke pojok dapur." "Tolong tenangin ya, Bu. Aku mau pergi lagi sama suamiku." "Kalian mau pergi kemana lagi?" "Ada urusan, Bu. Mau belanja buat toko," ucap Budia. Dan pada malam harinya, Bu Siti dan Pak Dasim menginap di rumahnya. Mereka karena kasihan dengan Mimi yang sedari tadi siang tetap menangis. Namun nangisnya itu gagap Bu Siti sangat kasihan. Akan tetapi Budia dan Pak Ali seperti tidak peduli dan tidak merasa iba dengan anaknya itu. Pada malam itu, mereka malah langsung tidur karena kecapean. Sementara Bu Siti dan Pak Dasim yang menjaga Mimi yang masih kadang menangis. "Pak, jagain Mimi bentar, Pak. Ibu kebelet buang air kecil." "Iya, Bu. Sini." Saat itu gantian Pak Dasim yang menggendong cucunya, dan Bu Siti beranjak pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Ketika di dalam kamar mandi, Bu Siti tiba-tiba saja dikejutkan dengan bayangan hitam yang lewat dan disertai dengan bau busuk yang sangat menyeruak. "Bau apa ini ya? Kok baunya kayak bangkai tikus?" gumamnya. Seketika Bu Siti langsung merinding dan segera menyelesaikan buang air kecilnya. Dan singkat cerita, setelah usianya Mimi sudah 3 tahun, Pak Ali dan Budia yang ingin memiliki harta lebih banyak lagi. Mereka berniat akan mendatangi Mbah Jawir lagi. Pagi itu Budia dan Pak Ali berangkat naik mobil berdua menuju ke rumahnya Mbah Jawir. Sementara Mimi dijaga oleh Bu Siti dan juga Pak Dasim. Mereka berjalan menuju ke rumah Mbah Jawir. Beberapa jam kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumahnya Mbah Jawir. Dan mereka langsung mengatakan maksud kedatangannya kalau mereka akan melakukan ritual lagi. Seperti biasanya, Pak Ali dan Budia dan Mbah Jawir melakukan ritual di dalam ruangan dengan beberapa sesajen dan kemenyan yang sudah dibakar. Setelahnya mereka diberikan telur bebek mentah lagi dan diberikan kotak kayu yang baru dan lebih besar ukurannya. Karena sekarang mereka sudah kaya raya, mereka membayar mahar kepada Mbah Jawir dengan jumlah yang sangat banyak. Setelah mendapatkan telur bebek itu, mereka segera pulang ke rumahnya. Dan malam itu juga mereka sampai juga di rumah. Pada esok paginya, Pak Ali dan Budia seperti biasa menyiapkan daun kering dan juga daun pisang, yang membuat Bu Siti menanyakan kepada mereka tentang daun itu. "Kalian memetik daun kering buat apa?" tanya Bu Siti keheranan. "Gak apa-apa, Bu. Kan ini daun udah kering, makanya dipetik biar indah," jawab Budia. Dan singkat cerita, pada malam harinya,
Pak Ali dan Budia sudah siap bertempur untuk melakukan hubungan suami istri. Saat itu Budia sebelum melakukan hubungan memakan telur bebek mentah terlebih dahulu. Dan setelahnya mereka pun melakukan hubungan. Ketika mereka sedang melakukan hubungan, tiba-tiba saja mereka terkejut ketika ada sebuah bayangan putih yang melintas, yang membuatnya merasa merinding. Namun mereka tetap melanjutkan berhubungan dan tidak menghiraukannya lagi. Sesaat kemudian, hembusan angin kencang datang membuat suasana dingin, disertai dengan keringat mereka yang saling bercucuran. Dan beberapa jam kemudian, setelah mereka selesai melakukan berhubungan, mereka langsung memindahkan kotak kayu itu ke dalam lemarinya dengan dialasi daun pisang. Dan seperti biasa 3 hari kemudian, Pak Ali dan Budia membuka lemari untuk mengecek kotak kayu itu, dan di saat dibuka, mereka langsung terperanjat karena uang yang dihasilkannya itu lebih banyak dari ritual pertama yang 3 tahun lalu mereka lakukan. Dan semenjak saat itu, Pak Ali dan Budia membuat cabang konveksi dan toko bajunya, bahkan membeli aset-aset berharga. Tak berselang lama, seminggu kemudian Budia dinyatakan positif hamil. Kini dia hamil anak keduanya. Di hamilannya yang kedua ini, Budia selalu di rumah dan Mimi dijaga Bu Siti yang setiap hari datang ke rumah. Dan singkat cerita, Budia saat malam hari sedang tidur, dia bermimpi berada di sebuah kolam renang di belakang rumahnya. Dan saat itu dia didatangi oleh sosok wanita yang sangat menyeramkan sekali, yang menatap tajam ke arahnya. Budia pun ketakutan saat sedang berenang untuk olahraga kehamilannya. Dan sesaat kemudian, sosok wanita itu mendekati Budia dan perlahan-lahan menarik kaki Budia di dalam kolamnya. Hingga saat itu Budia tenggelam ke dalam air. Dia gelagapan dan akhirnya terbangun dari tidurnya dengan nafas tidak beraturan, serta jantungnya yang berdegup kencang. Budia pun berteriak dari tidurnya. Pak Ali yang berada di sampingnya sontak ikut terbangun karena mendengar Budia berteriak. "Ada apa, Bu?" "Hah, Ibu mimpi buruk, Pak." "Hah, udah, tidak usah dipikirkan. Itu cuma mimpi, Bu," ucap Pak Ali. Dan singkat cerita, beberapa bulan kemudian perut Budia sudah semakin besar, dan usia kandungannya sudah menginjak usia 9 bulan. Malam itu Budia sedang nyantai duduk di ruang tengah sambil nonton TV, dan Mimi sedang bermain boneka sendirian di sampingnya, karena kedua mertuanya tidak datang ke rumahnya. Sesekali Budia juga nyemil buah apel sambil nonton televisi. Saat itu tiba-tiba saja Budia dikejutkan dengan gorden jendelanya yang bergerak bergoyang sendiri, padahal tidak ada angin kencang. Sementara saat itu Pak Ali sedang berada di dalam kamar berbaring sambil main HP. Saat itu Budia tiba-tiba mencium bau busuk yang sangat menyeruak baunya, seperti bau anyir darah dan amis yang membuatnya merasa mual. Dan sesaat kemudian, dia melihat ada sekelebat bayangan putih yang melintas, yang membuat Budia melihat ke arah bayangan putih itu berjalan. Ternyata bayangan putih itu terhenti di sebuah gorden di belakang televisinya. Bayangan putih itu berubah menjadi sosok wanita yang ada di dalam mimpinya semalam. Sontak Budia ketakutan, dia terbujur kaku tubuhnya. Nafasnya terasa tidak beraturan dan jantungnya berdegup dengan kencang. Ibu, kenapa, Bu?" tanya Mimi dengan gagap. Budia pun teriak. Pak Ali yang mendengar teriakan Budia pun langsung bergegas menghampiri ke ruang tengah. "Bu, kenapa, Bu?" "Perut Ibu tiba-tiba sakit banget, Pak. Gak tahu." "Ya udah, Bu, ayo kita ke rumah sakit sekarang." Saat itu Pak Ali langsung menghubungi kedua orang tuanya untuk datang ke rumah. Dan kemudian mereka berangkat bersama menuju ke rumah sakit. Soalnya Mimi biar ada yang jagain. Ternyata di saat itu, Budia mengalami kontraksi dan akan melahirkan. Dia pun langsung dibawa masuk ke dalam ruangan persalinan. Namun menunggu beberapa jam untuk pembukaan terlebih dahulu. Setiap saat Budia merintih kesakitan, Pak Ali selalu mendampingi Budia dan menguatkannya. Malam itu juga Budia di dalam ruangan itu yang sedang berjuang kesakitan. Dia melihat lagi ada bayangan putih yang melintas dan mengelilingi ruangan. Namun Budia tidak terlalu menghiraukan, karena dia sedang merasakan sakitnya. Dan beberapa saat kemudian, Budia pun akan melahirkan. Semuanya sudah siap, dia teriak kencang saat melahirkan karena menahan sakit.
Keringat bercucuran sesekali. Budia menarik nafas dan membuangnya dengan perlahan. Tiba-tiba saja Budia melihat sosok bayangan putih itu melesat terbang ke arah perutnya Budia. Dan saat itu Budia merasakan sakit yang sangat-sangat luar biasa. Dan sesaat kemudian akhirnya bayi itu keluar. Namun saat bayinya keluar, dia tidak mengeluarkan suara dan tubuhnya juga tidak bergerak. Dokter pun langsung memeriksa bayinya. Dan ternyata setelah diperiksa, kalau bayinya itu ternyata sudah meninggal dunia. Budia dan Pak Ali pun sedih karena itu artinya dia tidak akan mendapatkan harta lagi. Sementara itu Budia masih harus dirawat di rumah sakit terlebih dahulu. Karena ada masalah Budia mengalami pendarahan. Namun anehnya, darahnya itu mengeluarkan cairan putih kental. Dan baunya juga sangat busuk sekali. Dan pada saat malam harinya, Budia yang sedang berada di dalam ruangannya sendirian. Karena Pak Ali sedang keluar untuk mencari makan. Kala itu Budia melihat ada sosok putih berada di jendela. Sosok itu adalah sosok wanita yang dengan wajah hancur. Namun wajahnya terlihat murka menatap ke arahnya Budia. Seketika sosok itu mendekati Budia, baunya juga sangat busuk sekali seperti bangkai tikus. Dan seperti bau anyir darah. Budia gemetaran dan ketakutan melihat sosok itu. Tubuhnya gemetar, jantung berdebar-debar, keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Sosok itu berkata kepada Budia atas kekesalannya karena tidak mendapatkan tumbal sesuai perjanjiannya. "Sebagai bayarannya, nyawa kau yang akan kujadikan tumbal, karena kau tidak memberikan tumbal anak cacat." Tidak, jangan, pergi," ucap Budia. Saat itu Budia terus berteriak ketakutan, akan tetapi seperti tidak ada yang mendengarnya. Apalagi dia di dalam ruangan itu dia sendirian. Karena mertuanya berada di rumah menjaga Mimi dan Pak Ali pergi untuk mencari makan. Budia pun mencoba untuk kabur bangkit dari dipannya. Namun malah dia terjatuh tersungkur di lantai dari dipan yang dia masih lemah kondisinya. Dia pun malah terbentur meja, kepalanya hingga tewas. Ternyata malam itu Pak Ali mencari makannya di tempat yang jauh. Dia pergi sendirian naik mobilnya di jalan. Dan tiba-tiba saja Pak Ali diteror oleh sosok wanita yang sangat menyeramkan itu. Saat itu Pak Ali melihat ke arah spion dan di belakang joknya itu ada sosok kuntilanak dan sosok itu sangat murka dan mengatakan sesuatu kepada Pak Ali. "Kau sudah lalai, tidak memberikan tumbal. Dan kau juga lupa dengan syarat. Kalau kau harus ritual 2 tahun sekali, tapi malah kau lewat 1 tahun. Seketika Pak Ali ketakutan, dia merinding dan sampai akhirnya Pak Ali tidak fokus mengemudikan mobilnya. Dia terkejut mendengar ucapan sosok itu dan langsung banting setir hingga keluar jalurnya. Tiba-tiba saja di depan ada sebuah truk yang melintas kencang sampai akhirnya Pak Ali yang sudah hilang kendali. Dan saat itu remblong dia mengalami kecelakaan dengan sebuah truk itu. Mobilnya pun itu langsung ringsek parah. Yang sebelumnya terjadi ledakan karena terbakar. Pak Ali pun tewas, tubuhnya juga remuk. Dan tidak hanya itu saja, semua sisa uang yang ada di rumah dan di toko usahanya itu tiba-tiba saja kembali menjadi daun yang kering. Dan saat itu juga usahanya Pak Ali dan Budia langsung gulung tikar. Pada esok paginya, jenazahnya Pak Ali dan Budia akan segera dimakamkan. Namun wajah dari kedua jenazahnya sangat aneh sekali. Kedua matanya melotot tak bisa merem seperti orang yang melongo kaget. Melihat sesuatu dan terpaksa mereka harus dikubur dalam keadaan seperti itu. Saat kedua jenazahnya sedang dimandikan, jenazahnya itu bau sangat busuk sekali. Baunya amis seperti telur bebek yang masih mentah tapi busuk. Hingga semua petakziah yang datang ke rumah itu menutup hidung semuanya karena tidak kuat dengan bau amis tersebut. Sementara Bu Siti dan Mbak Dasim sedih karena jenazah anak dan menantunya mati dalam keadaan seperti itu. Begitu juga dengan Mimi yang menangis ditinggal kedua orang tuanya. Akhirnya setelah dikafani, kedua jenazah mereka pun akan segera dimakamkan. Sementara anaknya yang masih kecil berusia 3 tahun, Mimi harus menjadi yatim piatu. Tapi ajaibnya, setelah kematian kedua orang tuanya, seolah kutukan yang ada pada diri Mimi itu terlepas. Dia pun sudah bisa bicara dan keluar suara dari mulutnya. Sontak Bu Siti pun menangis bahagia melihat hal itu.
Dan kini Mimi pun tinggal bersama dengan Bu Siti dan Pak Dasim, kedua orang tuanya Pak Ali. Mimi akhirnya dirawat dan dibesarkan oleh mereka di rumahnya yang ada di desa sebelah. Sementara rumahnya Pak Ali dan Bu Diah, rumahnya itu dijual. Dan dana hasil penjualan rumah itu dipakai untuk Mimi. Namun pembeli rumahnya yang itu tidak pernah memakai rumah bekas Pak Ali dan Bu Diah, karena katanya rumah itu angker. Rumah pun sepi dan akhirnya terbengkalai. Para tetangga sekitar rumah itu setiap malam mendengar ada suara aneh. Dan kadang juga ada yang melihat penampakan yang sangat menyeramkan. Cerita pun selesai. Harta tidak akan dibawa mati. Jadi tidak perlu kita untuk mati-matian mengejar dunia. Apalagi kita sampai mengejar dunia dengan cara kesesatan, yang membuat hidup malah tambah sengsara. Akhirnya karena perbuatan yang sudah menyimpang, jangan ditiru perbuatan seperti itu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Cerita pun tamat. Dan seperti biasa, bagi kalian tolong ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.